Selamat siang Bapak Ibu. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul lebih dari jam 1 siang, sesuai dengan rancangan kegiatan, untuk acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang akan dipimpin oleh Prof. Ari. Sembari kita menunggu tamu-tamu yang lain yang masih mungkin dalam perjalanan menuju ruangan untuk kita efektifkan waktunya. Untuk Prof. Ari, kami persilahkan. Baik, selamat siang ya buat kita sekalian. Mungkin penyakit yang tidak bisa dokter sembuhkan itu satu. Habis makan langsung ngantuk ya. Kecuali kalau misalkan ada CTM atau apa ya. Nah, jadi hari ini kita diskusi bebas saja. Cuma nanti saya arahkan seperti yang saya ungkapkan tadi pagi, kita nggak merubah strategi atau arah kebijakan dari teman-teman di Provinsi Papua Selatan. Tadi pada saat diskusi awal sudah muncul sedikit-sedikit, ya. Jadi nanti silahkan, kebetulan di sini ada teman-teman dari Badan Strategi ya, Kebijakan Dalam Negeri, mungkin ada isu-isu yang belum ya, yang belum tanda kutip ya, belum muncul di apakah itu Renstra atau arah kebijakan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Jadi tujuan kami ke sini hanya itu, supaya nanti ada penguatan di dalam output dari lokakarya ini ya. Jadi silahkan, ini tidak ada yang black or white atau benar atau salah. Semuanya benar dan kita akan tampung di dalam diskusi kecil ini. Saya bukan diskusi besar ya, diskusi kecil. Nah, supaya lebih terstruktur ya, di sini teman-teman di Papua Selatan ya, Pak penjabat gubernur sudah membuat tujuan pembangunan ya, ada 4. Nanti kita akan bahas satu-satu dan silakan apakah ada yang perlu dimasukkan. Saya yakin bahwa proses pembangunan ini multidisipliner ya. Jadi bukan orang perencana saja atau ekonomi saja, ada pendidikan, kesehatan segala macam. Dan termasuk jangan lupa tadi kita sempat diskusi masalah isu-isu adat juga muncul di situ ya. Nah, untuk yang pertama kita lihat bahwa tujuan yang pertama itu mewujudkan kualitas daya saing pembangunan manusia. Nah, tadi kita sudah sempat diskusi mengenai SDM ya. Kalau kita lihat SDM di Papua, saya kasih gambar sedikit seperti tadi ya, bahwa apakah itu masyarakat Papua sendiri, kalau kita lihat di daerah Asmat sana, di daerah yang agak sedikit terpencil, itu ekonomi subsisten masih berjalan di sana. Di Bovendigul juga begitu. Mereka bawa anak-anak ini pergi berburu, pergi berladang untuk waktu yang ya cukup lama sebenarnya. Ada yang 1 bulan, ada yang 1 minggu, ada yang itu. Akhirnya mereka terbengkalai sekolah itu. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak dan Ibu sekalian, eh, faktor apa yang perlu dilakukan atau kebijakan apa? Tadi kita sudah singgung sedikit mengenai afirmasi ya, untuk adik-adik yang pinter-pinter. Nah, kira-kira modelnya mau bagaimana? Supaya kita bisa mengarahkan dalam suatu kebijakan yang lebih spesifik dan lebih menjadi ciri khas untuk Papua Selatan. Silakan kita bicara mengenai SDM dulu ya, atau bidang pendidikan. Nanti setelah itu kita masuk ke kesehatan. Silakan. Kira-kira siapa yang mau kasih komentar? Oh, silakan. Iya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, mohon izin Prof menanggapi kalau boleh ya urun rembuk begitu. Dari tadi kita ngobrol bertiga dengan Pak Yus juga. Kemudian berapa tahun lalu kami juga
di Kemendikbud itu juga ada hasil kajian Prof terkait dengan sekolah berasrama yang di Jayapura gitu. Mungkin ada praktik-praktik baik yang di Jayapura yang mungkin bisa kita adopsi di sini gitu. Jadi gambarannya kalau rekomendasi yang pada waktu itu ya di Jayapura itu ya mungkin bisa nyambung yang tadi di Papua Selatan. Jadi mungkin bisa dibangun sekolah berasrama di wilayah yang itu mendekat gitu ke wilayah adat, mendekat juga bisa ke pemerintahan kabupaten maupun kecamatan gitu. Jadi harapannya kalau sekolah berasrama itu didekatkan dengan orang tuanya, itu nanti orang tuanya tidak mengurangi kekhawatiran gitu. Oh, apa anak saya baik-baik saja gitu di sekolah tersebut begitu. Kemudian ini yang evaluasi di Jayapura sih Prof ya. Jadi ada beberapa sekolah berasrama di sana itu yang antara rumahnya dengan sekolahnya itu jauh gitu lokasinya. Jadi pada akhirnya anak-anak ini kurang mau untuk kembali ke sekolah berasrama gitu. Jadi mungkin harapan ke depan kalaulah misalnya pemerintah daerah di sini misalnya membangun sekolah berasrama untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu bisa mendekat ke wilayah adat, ke rumah-rumah penduduk begitu. Kemudian juga ada pemerataan porsi anggaran pendidikan seperti itu. Kemudian juga perlu dipikirkan untuk peningkatan kapasitas dari para guru maupun tenaga kependidikan. Apalagi para orang asli Papua harusnya bisa lebih di Prof ya, di up lagi gitu untuk peningkatan kapasitasnya. Jadi harapannya dari guru-guru itu juga banyak yang dari OAP juga seperti itu. Kemudian untuk kurikulumnya juga kalau bisa lebih kontekstual dengan apa yang dibutuhkan di Papua Selatan. Kalau tadi di awal di sesi 1 Prof menjelaskan ya di Asmat mungkin bisa lebih kembangkan lagi untuk ekonomi kreatifnya gitu ya. Kalau di Bovendigul punya kopi, nah itu mungkin sekolah berasrama nanti muatan lokalnya bisa beda-beda tuh antar kabupaten satu dengan yang lain seperti itu. Jadi itu sih Prof gambaran yang ini ya kita bisa belajar dari Jayapura seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi mungkin bagus juga mengingatkan saya karena saya orang Jayapura. Jadi dulu kalau kita lihat pas masa Otsus itu dengan Gubernur Salosa ya, kita ingat nama Pak Barnabas Webu, mereka bermimpi bahwa bagaimana anak-anak Papua ini bisa terserap dalam suatu pola pendidikan yang bisa memiliki keunggulan. Makanya mereka buat itu yang disebut dengan SMA unggulan. Mungkin ada pernah dengar itu ya, yang di Jayapura. Itu direkrut dari 9 kabupaten pada saya, dari Merauke, dari itu ada semua. Dan itu orang-orang terpilih. Nah, dari ujung kaki sampai ujung rambut semua dibiayai oleh pemerintah daerah. Nah itu SMA itu masih ada sekarang. Nanti saya cerita bagaimana kelemahannya, tetapi keunggulannya adalah bahwa banyak lulusan dari situ yang bisa masuk. Ada yang di UI, ITB, dan akan bahkan luar negeri. Itu pada awal-awalnya itu sangat luar biasa. Nah, masuk pada kondisi mungkin kalau saya perhatikan 2010, 2000 itu mulai ke atas, saya itu sudah mulai agak sedikit goyang. Goyangnya karena sama saja dengan beasiswa yang tadi saya sebutkan itu, karena intervensi daripada orang-orang yang tanda kutip ya, yang mempunyai pengaruh di situ. Jadi dia mau anaknya masuk di situ, walaupun tanda kutip dari sisi kemampuannya tidak bisa, tapi akhirnya lolos. Nah itulah penyebabnya. Kenapa sekolah unggulan di Jayapura sekarang itu sudah mulai drop pelan-pelan. Ya. Nah inilah yang saya mau katakan. Kalau kita mau menang dalam kompetisi, carilah anak-anak yang berpotensi memiliki kemampuan. Ya. Jadi saya yakinlah anak-anak Papua pintar ya. Saya tinggal di Papua sini, izin Pak Hans itu dari tahun 74. Jadi bapak saya itu waktu itu tentara, ditugaskan di Biak tahun 62 ya, pembebasan Trikora.
kemudian pensiun tahun 79, kemudian orang tua pindah di Freeport, kerja di Freeport sebagai operator radio karena bapak papi saya itu pintar Morse itu, tit 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 itu. Nah, kemudian ya sudah dari SD di Biak, SMP di Jayapura sampai kuliah segala macam di Jayapura. Nah, jadi memang sekolah unggulan menjadi penting juga untuk dibangun di sini. Nah, saran saya supaya dia lebih objektif di dalam seleksi itu, permasalahan kita seleksi sebenarnya. Mungkin di sini ada sekolah YPPK. Mungkin bisa kerjasama dengan itu. Biarlah berkolaborasi dengan sekolah tertua yang ada di tanah Papua. Selain YPK ada Yayasan Pendidikan Kristen ya itu. Kalau YPPK, Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik. Saya ini salah satu alumni dari SMP YPPK Santo Paulus. Tangan masih ada luka ini, orang K yang babat sap tangan. Banyak guru-guru K itu, kamu tahu tuh. Tapi itulah memang eranya beda ya. Jadi kita dipukul ya memang kita salah. Mau bikin apa lagi? Kalau kita tidak dipukul, tidak mungkin kita jadi macam begini. Itu harusnya. Tapi sekarang kita pukul terus sama mahasiswa. Anak SD sedikit saja langsung orang tua baparang ngobrak-abrik itu sekolah ya. Ya memang beda generasi. Cuma mungkin ada sisi positif juga disiplin itu. Baik, jadi mungkin pentingnya untuk afirmasi di bidang pendidikan khususnya sekolah khusus yang tadi. Nah, di sini ada Bapak staf ahli, mungkin nanti kita bisa diskusikan, silahkan yang modelnya bagaimana. Ada tuh yang kira-kira ya ini, atau mungkin ada yang lain. Tapi yang penting poin yang pertama itu sekolah berpola khusus afirmasi yang unggul untuk Papua Selatan. Nah, masalah kurikulum ya saya sepakat nanti apakah itu mau lihat potensi yang dimiliki oleh Papua Selatan. Baik, ada yang lain silakan kita tampung. Ya, Bapak mari. Terima kasih Pak. Ini untuk menambah informasi aja untuk Bapak dan rekan-rekan. Saya sepakat tadi asrama karena kami dulu tugas di distrik Pak. Di sini juga ada beberapa teman-teman dari distrik semua. Kami dari dulu tuh ke setiap musrembang tuh usulnya memang asrama. Nah, untuk distrik-distrik yang di luar pinggiran kota supaya bisa menampung anak-anak pedalaman tuh masuk ke asrama. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu juga. Terus ada kurikulum lokal juga. Nah, itu sesuai dengan amanat undang-undang juga dan nomenklatur pemerintah. Tapi mungkin saya menambahkan dua Pak. Ini terkait dengan kewenangan juga. Karena mental pendidik ini biasanya terganggu oleh infrastruktur dari kota ke tempat di mana dia tugas. Termasuk fasilitas untuk dia tinggal. Lalu yang mungkin poin yang paling penting yang kita selalu minta juga bahwa kewenangan ke kepala distrik itu harus dikasih Pak. Nah, iya, jangan distrik itu hanya bunga-bunga aja. Karena sebenarnya dia selaku kepala perangkat daerah, tapi dia juga punya kewenangan atributif itu yang melekat dengan wilayah yang dimana dia tugas. Jadi bukan kita mau kembali ke orde baru atau ini tidak, tapi memang kepala distrik itu sangat berpengaruh. Masyarakat lebih menghargai kepala distrik dibanding kepala dinas pendidikan. Jadi mungkin ada kewenangan yang dikasih, mungkin provinsi bisa dorong itu. Karena kalau kita lihat undang-undang baru ini kan, termasuk undang-undang Otsus itu kan salah satunya gubernur memberikan rekomendasi untuk kepala distrik. Jadi mungkin bisa dipertimbangkan itu Pak. Nah, sehingga kepala distrik itu bisa maksimal dia kerja di situ. Jadi dikasih kewenangan, dikasih juga uang sedikit. Nah, uangnya dari mana ya? Uang Otsus tadi Pak. Nah, jadi kita maksimalkan uang Otsus itu untuk orang Papua itu. Supaya ya output yang nanti kita harapkan 20 tahun ke depan sebelum nanti dana Otsus dikurangi, 18 tahun sisa ini ya mudah-mudahan generasinya sudah siap untuk generasi emas visi misi Indonesia. Terima kasih Pak.
Bapak Stefanus, bukan Thomas sih? Terima kasih Bapak Stefanus. Jadi ya mungkin bagus juga masukan itu. Mungkin nanti bisa dimasukkan di dalam Perdasus kah? Kita bisa membuat itu, ada celah untuk itu ya. Kalau misalkan ada apa aturan-aturan yang mungkin lebih ke khusus, mungkin kita bisa buat itu. Jadi teman-teman di Badan Kebijakan Strategi, distrik itu maksudnya kecamatan. Ya kita sudah pakai istilah distrik ya, kecamatan. Itu kita kembali ke zaman bukan Orde Baru, zaman penjajah kan, distrik. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian pergi nonton-nonton film, ditulis itu Washington DC ya. Itu DC itu District of Columbia. Jadi Kecamatan Columbia kalau kita mau bilang begitu, DC ya. Jadi kita pakai kopi itu dan itu memang dari kalau kita lihat Papua punya dulu dari Belanda, makanya kita pakai distrik. Tapi distrik itu sama dengan kecamatan ya. Oke. Terima kasih Pak Stefanus ya. Masih ada yang lain? Saya pikir banyak sekali. Oke, silakan. Bapak jalan-jalan begini karena saya olahraga. Izin Bapak, kalau saya lihat di sini memang ujung penyelesaian sebenarnya simpul penyelesaian itu adalah pendidikan. Kalau kita lihat anak-anak di Papua Selatan ini rata-rata usia anak sekolah itu sampai kelas 7 ya. Sementara di Jawa itu kelas 9. Nah, permasalahan itu timbul karena kebanyakan SMP itu adanya di distrik. Jadi ketika anak selesai di kampung, di SD, lagi semangat-semangatnya masuk SMP di distrik. Tapi seiring dengan banyaknya tantangan mungkin keluarga, keuangan, dan sebagainya, tempat tinggal, akhirnya setelah sampai kelas 1 SMP, putus. Karena dia tidak sanggup menghadapi tantangan kehidupan yang dihadapi di distrik, mungkin tinggal dengan orang kah, apakah, nah itu permasalahan. Jadi mungkin solusi mungkin yang saya bisa tawarkan, mungkin solusinya memang berpola asrama, jadi asrama satap lah, jadi ada SD, SMP atau SMA di situ. Nah permasalahannya yang ada di asrama saat ini, saya pernah melihat ketika selesai anggaran, jadi bantuan itu dari pemerintah. Tetapi ketika selesai anggaran, satu kali anggaran selesai, DPA itu kan cair mungkin bulan-bulan Maret, bulan April. Anak-anak yang di Januari, Februari, Maret itu kasihan, susah cari makan. Jadi mungkin manajemennya dan sebaiknya mungkin dikelola oleh, saya lebih setuju kalau dikelola oleh pastoran, ya, karena mereka di situ tidak pandang bulu. Jadi mereka begitu tegas, pastor-pastor, bruder-bruder di situ itu sangat tegas. Dan anak-anak itu paling tidak memang harus SMP dan dia tidak boleh terkontaminasi dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya ketika dia ke rumah orang tuanya bisa saya dia terkontaminasi, dia tidak mau pulang lagi ke asrama. Jadi memang ada surat perjanjian antara orang tua dan asrama bahwa anakmu harus sekolah di sini, bagaimana tetap harus ada perjanjian antara orang tua dengan asrama sehingga mereka bisa selesai di situ. Kalau anak-anak dari SMP masuk ke asrama itu mereka sudah terlalu berkumis. Dia sudah mengenal minuman. Akhirnya apa? Bikin kacau di asrama. Mabuk dan sebagainya. Jadi memang dia dari SD, minimal tamat SD dia masuk di asrama. Sehingga dia bisa menjadi orang. Kalau SMP masuk di asrama, aduh syukur kalau dia jadi. Karena terkontaminasi dengan pergaulan di luar. Sudah terkontaminasi baru dia masuk di asrama. Itu bahaya. Demikian, terima kasih. Baik, jadi intinya sini harus kolaborasi dengan gereja. Pendidikan itu ya. Baik.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Eh, ini saya menambahkan sedikit arah strategi kebijakan dalam implementasi pendidikan di daerah khusus untuk kami yang ada di Provinsi Papua Selatan. Di sini setelah kita melihat hampir pendidikan ini lemah. Pendidikan terutama kalau kita betul-betul fokus melihat bagaimana mengimplementasikan pendidikan mulai dari dasar. Setelah pengalaman kita lihat ini hampir pendidikan di tingkat SD ini salah satu masalah. Karena mulainya pendidikan itu kita harus wujudkan dari awal dulu, dasar dulu. Untuk bagaimana manusia itu boleh pintar. Selama ini kita lihat hampir-hampir kami secara khusus di Provinsi Papua Selatan, kebanyakan guru SD ini hampir tidak pernah mengajar di SD. Ini satu masukan yang perlu kita lihat karena selama ini banyak tenaga mengajar, ibu guru itu tidak pernah betah di SD. Akhirnya tidak pernah lakukan bagaimana disiplin pendidikan yang ada di dasar. Karena begini, ketika kita mau mewujudkan sumber daya manusia yang lebih baik atau berkualitas itu dasar dulu. Kita menempatkan dasar dulu. Setelah itu baru kita bicara ke atas. Karena selama ini hampir-hampir kita ini orang Papua, kami yang ada di Provinsi Papua Selatan ini mayoritas orang asli Papua ini banyak di pedalaman. Kebanyakan guru-guru ini memilih itu harus di kota. Ini jadi masalah. Jadi untuk itu bagaimana guru-guru ini kira-kira kebijakan apa yang harus mereka dikenakan supaya itu menjadi daya kontrol pendidikan dari dasar. Memang di dalam tema itu kata pembinaan saya menggarisbawahi bahwa kita itu harus kalau pendidikan kita harus bukan mengajar saja, harus membina anak itu dulu. Pola apa yang kita harus lakukan? Saya setuju sekali tadi Ibu ada sempat sampaikan bahwa dalam sistem berpola asrama, Pak Prof, kebetulan ini saya ada di sini. Saya ini sebenarnya itu dulu di daerah pedalaman itu belum ada namanya sekolah. Sekolah itu belum ada. Tapi kenapa sampai kami itu bisa ada di sini? Itu kan pendidikan lokal yang selama itu gereja pakai. Tapi kita itu dulu di sistem, kami itu ditampung dalam sistem berpola asrama. Waktu itu dulu misi bangun satu sistem berpola asrama di Bovendigul, distrik Kau. Dan kami semua dari MAPI itu semua ditampung sana dari gereja yang tangannya di situ. Sehingga kita dibina di sana. Diawasi, dibina dan diurus di sana. Itu satu langkah misionaris dulu pakai. Makanya seringkali ya di dalam diskusi kita itu bicara timbulnya ide untuk buat satu kebijakan berpola asrama itu memang itu strategi yang sangat tepat supaya sistem mentalitasnya dan segala macam apa itu kan bisa dibina dalam sistem berpola asrama. Mungkin itu yang saya bisa mungkin tambahkan sebagai salah satu ini. Bapak nama siapa? Simon Biragi. Simon, oke. Baru-baru dengan Pak Bersel. Bos itu baju apa ini? Biru. Oke. Baik. Berpola asrama, kemudian mungkin perlu dicatat, saya rangkum sedikit ya biar teman-teman di itu. Yang berikutnya adalah distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, ya. Jadi memang hasil temuan kami pada saat terjadi daerah otonom baru, bukan Papua Selatan ya dulu,
itu terjadi 2007 atau 2000, pokoknya 2007-an itu ada pergeseran kan, karena kita ada pemekaran MAPI Bovendigul. Nah ternyata bapak-bapak ibu guru ini dia tinggi. Jadi dari fungsional dia lah struktural. Nah itu temuan yang tahun waktu pemekaran itu ya, kabupaten-kabupaten. Nah jadi distribusi tenaga pengajar yang tidak merata, dan mungkin juga bicara masalah bagaimana sih law enforcement ya, artinya mereka ini sudah didapatkan dapat SK di pedalaman tetapi tidak mengajar. Makanya tadi saya sarankan yang bisa bangun masyarakat asli Papua di Papua Selatan itu masyarakat asli Papua sendiri. Baguslah kita diskusi sekarang supaya nanti kita cari anak-anak yang misalnya itu dari daerah itu, dia terakung kemana-mana. Dia akan tetap di daerah asalnya. Nah itu yang kerinduan kita semua di sini. Oke, masih ada yang lain? Oke, silakan. Izin Pak. Ya, terima kasih untuk mengatasi problematika mengenai masalah pendidikan ya, mengenai strategi kebijakan yang ditempuh. Memang kita tidak bisa gambaran-gambaran yang disampaikan tadi paparannya luar biasa dok, Prof. Tapi untuk dilakukan itu kan tidak semudah itu. Jadi kalau saya berpendapat Prof, sebenarnya anak-anak Papua itu yang terseleksi benar tadi yang dikatakan terseleksi murni, dia misalnya di SMA Taruna atau di De Brito misalnya, maaf aja, kebetulan juga saya punya anak di sana, mereka mampu gitu, mampu. Dan bahkan anak itu terus terang aja, Pak, saya itu bodoh, tapi saya di antara orang-orang pintar, fasilitas semua di situ ada, peningkatan gizi ada, jadi enjoy dia, mindset mereka mengikuti akan lingkungan di sana. Nah, untuk pengeterapan di Papua Selatan ini, seyogyanya kalau saya belum bisa kita general ya, mau ditempatkan di mana-mana. Tapi harus ada pilot project dulu. Misalnya kita terkonsentrasi untuk SLTA. SLTA di provinsi membuat pilot project seperti yang tadi di Angkasa atau di Jayapura. Betul itu seleksi, tapi jangan ada intervensi penjabat, anaknya mengaku-ngaku ini miskin, anaknya ini mengaku pinter. Tapi betul-betul seleksi itu konsisten. Diambil yang benar-benar berbibit, berbobot. Dan tenaga pendidiknya juga terpilih. Begitu. Disitulah tempat digodoknya anak-anak kita. Dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh negara, negara hadir di situ. Baik itu peningkatan gizinya, akomodasinya, dengan dana otsus itu, saya yakin, Prof, lambat laun nanti kalau itu bisa dilaksanakan dengan betul, bisa peningkatan standar pola pikir mereka, saya pikir tinggi juga, bisa mengikuti dengan era global seperti ini. Tapi kalau kita di kecamatan, di pola asrama, maaf, pola asrama kita di sini, Bro, saya 30 tahun. Itu hanya tidur memang sama menginap begini, tapi masalah makan, masalah fasilitas di situ enggak ada. Makanya mereka sama aja. Mereka ya suam-suam saja, jadi artinya begitu. Setelah bertanding keluar, mereka tetap di sini pinter, tapi keluar jadi bodoh. Dan itu dirasakan anak saya sendiri. Iya, tapi dengan perkembangan mereka akhirnya bisa menyesuaikan dengan kondisi fasilitas itu. Disiapkanlah, betul-betul negara itu menyiapkan, jangan hanya omong aja, tapi kenyataannya misalnya makan, nggak taunya hanya dikasih hanya sekedarnya saja, padahal nilainya segini. Itu betul-betul dari hati nurani lah, jangan intervensi yang korupsi itu memang salah satu kendala besar. Makasih. Baik, terima kasih.
Jadi mungkin penguatan kepada infrastruktur pendidikan yang berkualitas, ya. Itu kalau saya tangkap tadi. Nah, memang kalau saya lihat bahwa izin Pak As, kadang-kadang kita ini Pak Sek, kadang-kadang kita ini tidak adil ya, saya lihat. Saya perhatikan kurikulum pendidikan SD atau SMP itu angkatan kita, SMP khususnya, itu angkatan kita kurikulumnya sama dengan SMA. Beban terlalu banyak sekali. Nah, kita zaman Soeharto dulu tidak sebanyak itu kan? Kalau saya lihat ya, SD, ingat dulu ya, PMP, agama, segala macam ya, IPA, IPS. Nah, ini kemarin Menteri Pendidikan mau hilangkan itu penjurusan kan? Dia semua turun baru dia bikin gerakan baru, pusing jadinya semua kan? Nah, inilah coba nanti kurikulum dari pusat, saya sudah agak sedikit kita bingung gitu. Tapi saya mau lihat yang ada di Papua, bahwa keunggulan di Papua ini pendidikan untuk, nanti saya sharing tulisan saya ada di jurnal ya. Tapi dalam bahasa Inggris tidak apa-apa nanti kalau itu. Jadi ada 2 misionaris, yang kawasan selatan itu kalau tidak salah Katolik ya. Yang di utara Papua itu adalah Kristen, jadi YPK. Nah, sebenarnya mereka ini telah menerapkan fondasi seperti tadi, berpola asrama segala macam. Nah, cuma yang tadi temuannya itu, kalau ritme kita berdasarkan perencanaan, DIPA muncul, ada time lag-nya situ, yang tadi Ibu bilang itu. Anggaran belum turun, baru kita harus bayar itu. Nah, ini jadi masalah. Makanya mungkin penting dikolaborasikan tadi dengan sekolah Katolik atau sekolah Kristen. Atau mungkin di sini ada Muhammadiyah, silahkan digabung dengan situ. Nah, memang untuk jadi seorang guru, saya juga di dosen Hunya juga bingung ya. Ada sertifikasi guru, kemudian guru harus S1, padahal guru D1 dulu memiliki pengalaman yang bagus, tapi dipaksakan dia harus ikut itu. Nah, ini lagi jadi masalah kan. Akhirnya kita kekurangan guru kan, karena tidak ada tunjangan sertifikasi untuk guru. Nah, inilah menjadi isu-isu yang mungkin terjadi di kita ini. Ya, tidak apa-apa, hujan sudah. Yang penting kita jalan terus. Nah, supaya antara pendidikan dan kesehatan kan mirip-mirip. Ya, mungkin kita masuk ke kesehatan juga. Kalau siapa ada mau isu mengenai kesehatan dan pendidikan untuk yang tujuan pertama dan kedua itu, silakan. Siap, terima kasih. Saya ingin tambahkan yang terkait pendidikan tadi, Prof. Kebetulan tahun kemarin kita laksanakan kajian terkait pendidikan, dan juga ada beberapa program-program prioritas yang nantinya kami dorong kepada OPD teknis, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Salah satunya yang tadi telah disampaikan terkait pendidikan berpola asrama. Hanya ini kan dia pasti membutuhkan anggaran dan juga dalam bentuk di jangka panjang. Tetapi yang untuk mungkin kebijakan di dalam waktu dekat ini, kebetulan waktu di awal-awal tahun 2001, awal-awal Otsus, itu pernah Kabupaten Merauke melalui Bupati saat itu, Pak John Gluba GFC, mengambil satu kebijakan di mana membuat satu ruang kelas khusus. Kelas khusus itu dia mengakomodir anak-anak Papua dari semua sekolah yang ada di Kota Merauke yang masuk di dalam ranking 10 besar, diambil dan dimasukkan ke kelas itu. Setelah itu beliau ambil guru-guru yang terbaik di setiap bidang
pelajaran untuk mengajar anak-anak ini. Dan guru-guru itu diberikan insentif tambahan. Dan itu berjalan. Itu berjalan, program kelas khusus itu berjalan sekian, ada berapa tahun lah. Dan itu nanti diberikan, program itu diberikan makan siangnya. Setelah itu sampai sore mereka belajar, mereka kembali hari Sabtu. Jadi rutin itu terus berlanjut. Iya. Sehingga mungkin ini satu masukan, perlu kita melihat kebijakan yang diambil pada masa sekarang dan juga nanti jangka menengah dan juga jangka panjangnya. Karena kalaupun kita bangun satu bentuk pendidikan berpola asrama, otomatis kita akan berpikir masalah siapa yang nanti mengajar. Karena untuk saat ini ada kabupaten yang lebih tenaga gurunya, ada yang kekurangan tenaga guru. Sehingga perlu kita mengambil satu kebijakan yang mungkin dari sisi anggaran tidak terlalu ini, tetapi dari sisi kualitas anak-anak Papua itu kita bisa mendapatkan hasil dari 4 kabupaten misalnya. Ada satu ruang khusus, ruang kelas khusus. Nantinya juga untuk jangka menengah baru kita bisa pikirkan untuk berpola asrama tadi. Nah, terkait tenaga guru juga di situ sesuai dengan Permendikbud Ristek nomor 44 tahun 2023 tentang program percepatan pemenuhan kebutuhan guru di Provinsi Papua. Sehingga kiranya ini juga menjadi satu kebijakan untuk kami di DOB untuk melihat tenaga guru ataupun kewenangan yang diberikan kepada provinsi untuk merolling guru yang ada. Ada daerah yang kelebihan guru, ada yang kekurangan, kita bisa rolling ataupun kebijakan untuk merekrut tenaga guru. Yang berikut terkait guru. Terkait guru, di sini kami melihat di dalam hasil kajian, ini kadang-kadang kita melupakan fungsi daripada guru konseling. Sehingga kita di Papua ini menganggap guru konseling itu dia terkesan dia hanya mengurus anak-anak yang nakal. Anak-anak yang nakal. Padahal guru konseling ini tugasnya dia harus melihat anak-anak itu, dia punya karakter kedepannya seperti apa. Bakat kembang anak-anak ini arahnya kemana. Nah, jadi kiranya ada satu kebijakan untuk setiap sekolah perlu ditambah guru konseling untuk melihat khusus anak-anak UAP. Sehingga kita tidak kebijakan yang diambil tidak salah untuk kembang anak ke depannya. Yang berikut terkait tadi pendidikan pola asrama, karena wilayah Papua luas, kampung-kampung dan juga distrik-distrik, sehingga di 4 kabupaten Provinsi Papua Selatan itu sudah ada zonasi-zonasi, zona-zona wilayah. Jadi kita tinggal mengikut dari zona wilayah itu. Dari situ kita bisa membuat satu pola asrama di situ, bekerja sama dengan pihak tadi disampaikan pihak dari gereja atau dari mana yang bisa mengurus mereka punya kehidupan dalam berasrama. Karena di asrama bukan hanya dipakai tidur, tetapi di situ dilatih mereka punya akhlak, mereka punya perilaku. Karena kalau diambil dari SD berarti di situ juga di asrama dilatih mereka punya sikap, perilaku. Saya kira mungkin 2 hal itu sementara, Prof. Terima kasih. Baik, jadi memang bagus juga. Mungkin ada masukan setelah saya lihat Pak Yus punya saran tadi, mungkin kebijakan kaitannya dengan roadmap ya. Itu yang
kita belum ada kebijakan penyusunan roadmap khusus untuk pendidikan afirmasi OAP. Nah, karena tanpa peta jalan atau roadmap tadi, dia terputus tadi. Ya. Nah, nanti roadmap itu disahkan oleh mungkin peraturan dari gubernur supaya siapa bupati ataupun gubernur yang menggantikan dia akan pegang itu roadmap itu. Ya. Jadi itu mungkin bisa jadi salah satu rekomendasi, ya. Nah, kemudian ini mungkin saya cerita sedikit mengenai teman-teman yang ada di Papua pada saat itu di Tolikara. Mereka mengirim anak-anak Papua yang pintar dengan Profesor Yohanes Surya. Pernah dengar itu ya? Nah, jadi ada sekitar berapa miliar itu mendidik 20 anak di sana. Memang bagus ya, anak-anak ini pintar fisika, dapat hadiah atau penghargaan ya dari beberapa ikut kompetisi. Nah, cuma yang perlu diperhatikan lagi bahwa kembali lagi yang saya katakan tadi ya, kita memilih apakah 20 orang ini dengan berapa miliar atau uang berapa miliar ini kita berikan untuk seragam, buku kepada anak-anak yang di kampung. Nah, itu kan pilihan sebenarnya. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini bahwa kita melihat sesuatu, tetapi juga kita akan melihat bagaimana kemampuan anggaran daripada Pemda. Ya, kita mau bermimpi semua mau dikirim ke A, B, C, D. Mungkin kalau ada, Pak Stef, kalau ada sekolah di Bulan, mungkin sekolah di sana juga. Tapi orang Biak bilang, kita PPROBA, jadi bagaimana? Uang tidak ada ya. Ya saya sadarlah kalau itu. Nah, tetapi setidak-tidaknya adalah untuk anggaran pendidikan yang katanya 30% itu. Ya. Nah, saya bergeser ke kesehatan. Saya pikir mirip ya, tadi dokter, bagaimana penyediaan tenaga dokter, kemudian bidan. Tadi ada gambar kita bisa lihat ibu hamil melahirkan yang meninggal setelah melahirkan berapa, ada 30%. Kemudian neo, arti sebelum melahirkan sudah meninggal di perut, itu ada banyak. Kalau saya lihat tadi data-data itu dari Departemen Dinas Kesehatan. Dan tentunya posyandu itu walaupun kita anggap sepele, tetapi disitulah jantungnya yang bilang 1000 hari anak dan ibu ada di situ. Jadi mungkin bisa disarankan situ untuk pelayanan kesehatan dasar posyandu. Nah, kita tunggu. Kita punya pas yang nomor 2 ini, Prabowo dan Gibran katanya mau makan gratis. Kita tunggu saja. Moga-moga betul terjadi. Dan beban untuk asrama-asrama tadi untuk makan tadi, Ibu bilang itu bisa dikurangi sehingga bisa digunakan untuk yang lain. Ya kita berdoa saja. Kalau tidak ada gugatan di MK ya, tapi kalau gugat MK saya tidak tahu ya. Oke. Masih ada yang kesehatan. Sekarang kita masuk. Ya, silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kami dari Asmat, dari Bapeda. Dari Bapeda Asmat ya. Ya. Terkait dengan strategi kebijakan yang kita bahas pada siang hari ini, saya pikir persoalan di Papua ini ekonomi, kesehatan, pendidikan itu sama-sama penting. Dan kalau kita bicara Papua Selatan maupun Papua secara keseluruhan, memang ini persoalan yang sangat rumit. Persoalan yang tidak gampang lah. Kita bicara per sektor itu agak sulit, tapi jadi kita harus bahasnya terintegrasi, Bapak Ibu. Kenapa? Kalau kita bicara pendidikan, sementara kita guru-guru mau ke tempat tugas saya susah. Nah, ini jadi masalah. Terus ketika dia tinggal di kampung, dia mau berkebun juga susah. Sementara kita di hotel ini sangat nyaman. Tapi kalau Bapak-bapak pergi ke distrik,
Saya yakin Bapak tinggal di distrik itu 1 minggu, saya itu sudah terlalu paling lama itu. Bapak-bapak. Kita mengalami sekolah di Papua, kami ini lahir di Papua, sekolah sampai lulus SMA di Papua. Kita sama-sama di ruangan ini tahu persis bagaimana kita punya gap antara kita Papua dengan Jawa itu jauh sekali. Hampir 10 tahun kualitas pendidikan di Papua dengan Jawa. Kita sekolah di Jawa, kita harus ikut matrikulasi supaya kita bisa kejar kesempatan kita dengan teman-teman di Jawa yang pada dasarnya kurikulumnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Nah, itu jadi memang bicara, dan kita di Jawa itu kan jalan darat tembus dari Jakarta, Surabaya, kereta api 1 malam. Kita ini dari Asmat mau ke Merauke saya tidak bisa jalan darat. Harus lewat pesawat yang ongkosnya lumayan mahal. 2.200.000 baru sampai di Merauke. Lewat kapal laut kita harus muntah-muntah Kuning lagi baru sampai di Merauke. Jadi memang ini persoalan yang sangat rumit. Mudah-mudahan Pak Asek pulang dari sini bisa membawa harapan-harapan kita dari Papua Selatan ke Kementerian Dalam Negeri maupun ke Presiden supaya Papua ini diurus dengan betul-betul. Bapak Asek terus terang aja, kalau cuma andalkan DAU, DAK, Otsus itu tidak ada apa-apanya. Inflasi kita terlalu tinggi, terlalu besar biaya untuk pembangunan di Papua ini. Makanya kita butuh dukungan dari APBN. APBN itu harus masuk di Papua, Pak. Supaya 20 tahun yang akan datang itu Otsus itu sudah selesai, tidak usah lagi pada perpanjangan Otsus. Karena kalau kita bahas Otsus itu rapat Otsus, Pak, itu berkelahi, Pak. Berkelahi itu bukan persoalan, itu bukan tahapan yang gampang. Saya ikut pembahasan Otsus dari tahun 2020, Prof. Sampai keluar undang-undang itu saya dampingi dan itu luar biasa berkelahi orang di ini. Jadi persoalan Papua ini yang masalah pendidikan, ini angka putus sekolah kita sangat tinggi. Kemarin hasil survei dari UNICEF di Asmat, itu di dalam satu kampung 10 rumah saja itu 17 anak putus sekolah. Itu jadi begitu banyak kita punya konsep yang kita tuangkan hari ini, tapi di kenyataan di lapangan kita ini gagal sebenarnya mengurus anak-anak Papua. Yang kedua terkait dengan masalah angka kejahatan anak, nafsa, aibon, kaki anjing, itu bagian dari hidup anak-anak Papua saat ini. Ini harus kita tangani juga, Pak Sek. Jadi yang ketiga terkait dengan kesehatan, kita punya guru, kita punya tenaga medis. Kita punya tenaga medis ini untuk dibayar pakai DAU dan Otsus itu kurang. Sehingga mau tidak mau kita harus kurangi tenaga medis di puskesmas-puskesmas. Jadi kita butuh kebijakan dari pusat untuk penempatan tenaga medis, baik direkrut oleh Papua sendiri ataukah diambil dari pusat. Alangkah baiknya direkrut di Papua tapi dibiayai oleh pemerintah pusat. Yang ketiga terkait dengan masalah ekonomi. Berikutnya masalah ekonomi. Kami di Asmat, Pak Sek, kami punya kebijakan daerah. Itu kita hanya memberikan kesempatan kepada orang-orang asli Papua khusus Asmat untuk bisa menangkap ikan, menanam padi, menanam sagu, maupun yang lain-lain. Hanya untuk orang asli Papua, bukan orang pendatang. Walaupun di Merauke sudah terjadi, itu sudah keterlanjuran. Tapi ke depan, kalau bisa, sampai 2042, sesuai dengan amanat Undang-Undang Otsus itu, orang Papua dikasih afirmasi yang lebih luas. Saya pikir kebijakan penetapan sektor pertanian, perikanan itu menjadi sektor unggulan Papua Selatan ini sudah sangat tepat. Kenapa? Kalau kita daerah yang punya tambang seperti Timika, memang pertumbuhan ekonomi terjadi, tapi pemerataan ekonomi tidak terjadi. Kalau daerah-daerah yang mengunggulkan pertanian, perikanan, kita bisa dorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, sehingga masyarakat Papua juga bisa mendapatkan penghasilan yang cukup besar. Dari contoh aja, Pak. Mereka di sana kita punya nelayan di Asmat itu, kalau satu hari menjual ikan
itu bisa penghasilannya 1 juta Pak, di atas 1 juta. Cuma mereka ini belum pintar dalam hal manajemen usaha. Jadi nelayan-nelayan kita ini kalau 1 kali menjual ikan, 1 hari bisa dapat 1 juta. Mereka belum paham yang namanya nilai tukar nelayan. Dari sabun, dari baju, dari apa, semua mereka belum paham itu manajemennya. Jadi memang untuk 20 tahun ke depan kita harus kerja berat. Dari sektor ekonomi kita harus betul-betul melatih masyarakat untuk bisa manajemen hasil pertanian maupun perikanan. Dan yang paling urgent di Papua Selatan ini adalah konektivitas. Ini Pak, ini paling rumit. Kita punya daunya kecil, terus kalau kita pengadaan barang ke distrik, itu habis hanya untuk ongkos transport saja. Ongkos transport barang itu sampai di lokasi tempat kita programkan. Jadi kalau bisa pemerintah pusat, karena dari tadi saya lihat ini kita pembahasan hanya pemerintah daerah saja terus. Sementara yang hadir di sini adalah Kemendagri, jadi kita harus bahas tugas pemerintah pusat ke kita ini apa. Bapak, kita ini sudah 2 tahun, hampir 3 tahun kita tidak dapat alokasi sanitasi, air minum, perumahan lewat dana DAK. Tidak dapat Pak. Hampir seluruh Papua. DAK. Nah ini bagaimana kita mau maju cepat kalau ini tidak didorong dari pemerintah pusat ke kita. Nah, terus kita ya syukur tahun ini kita sudah dapat SK jalan, kita punya jalan lintas Papua ini. Teman-teman semua harus tahu ya, bahwa SK jalan terbaru itu sudah mengakomodir dari Timika sampai Merauke. Nah, terus dari Asmat sampai ke Wamena. Kalau dulu cuma dari Jayapura ke Bovendigul Merauke. Itu jalan Trans Papua, tapi sekarang sudah keluar. Tetapi kalau bisa percepat pembangunannya supaya kita bisa jalan darat dari Merauke sampai di Asmat, Mapi yang belum terbuka lah. Semua kampung-kampung kalau bisa ada jalan darat supaya ekonomi ini bisa bergerak lebih cepat. Kalau tanpa ekonomi yang kuat, pendidikan pun akan sulit, kesehatan pun akan sulit. Nah, itu jadi kalau kita bahas yang ini harus secara terintegrasi, semua kita bahas. Kita harus punya pendidikan asrama, oke, itu bukan hanya kita bahas di sini, tapi pada saat kita bahas RIP 3 juga sudah masuk sekolah asrama. Terus kita harus punya rumah sakit bertaraf internasional di kota Merauke untuk daerah selatan. Kita harus punya universitas yang levelnya internasional di Merauke, itu sudah kebijakan jangka panjang, sudah ada di RIP 3. Jadi yang harapan kami di Papua Selatan, Pak Sekretaris, kami sebenarnya ini punya mimpi. Kami tidak usah jauh-jauh pergi sekolah di Jawa sana. Kenapa? Karena tiket ke Jakarta itu mahal, Pak. Bapak sendiri pasti rasa terbang dari Jakarta ke sini tuh, kalau bukan SPBD pasti Bapak tidak akan sampai di sini. Sama dengan kami, Pak, yang ada dalam ruangan ini, pegawai-pegawai ini. Kalau tidak ada SPBD juga kami tidak ke Jakarta sana. Kami punya mimpi sebenarnya kami sekolah di Australia saja yang dekat ini, yang depan mata kita ini, Pak. Kalau kita dari Merauke terbang ke Darwin itu lebih jauh daripada kita terbang ke Asmat, Prof. Lebih jauh, Prof. Darwin itu lebih dekat. Nah, cuma karena kebijakan nasional terkait dengan kebijakan luar negeri ini kita dibatasi oleh karena kondisi politik dan keamanan, sehingga kita kalau ke Australia itu harus ke Bali dulu, baru bayangkan Pak, kita terbang ke Makassar, Bali baru ke Australia. Padahal kita tinggal menyeberang naik kapal laut, naik speedboat juga mungkin sampai di Australia. Begitu. Jadi kok orang di Kalimantan, Sumatera sana bisa terbang, bisa naik ferry ke Singapura, sekolah di Singapura. Kita ini tinggal menyeberang ke Australia yang level pendidikannya lebih bagus dari Jawa pun kita tidak bisa. Nah ini sebenarnya untuk mempercepat Papua ini kita harus serius dari pemerintah pusat terutama, dan kita juga tentunya pemerintah daerah masing-masing untuk kita menggenjot supaya 2042 itu kita sudah sangat maju dan tidak perlu lagi dana otsus. Tidak usah lagi kita minta kekhususan itu.
Bapak Ibu, kita kalau minta kekhususan terus itu tanda bahwa kita ini sebenarnya masih tertinggal. Makanya kita butuh khusus. Betul toh Pak Sek? Khusus itu untuk orang yang lemah sebenarnya. Dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, kesehatan, makanya kita minta khusus. Tapi kalau kita sudah maju, kita dikasih kesempatan sekolah di Australia. Ya kalau yang anak-anak asli Papua pakai beasiswa, kalau anak-anak pendatang yang sudah sejahtera ya bisa biaya sendiri. Itu sangat baik untuk kita di Papua, khususnya Papua Selatan. Tidak perlu lagi pemerintah pusat curiga-curiga orang di Papua sini mungkin nanti minta merdeka kah, demo di Australia untuk merdeka kah, tidak perlulah. Jangan kita saling mencurigai karena kami ini hidup di Papua, lahir di Papua. Sudah rasa nikmatnya hidup di Papua. Mari kita urus sama-sama orang Papua ini supaya lebih maju lagi. Jangan sampai 2042 orang Papua masih miskin. Malah kemiskinan ekstrim lagi, bukan miskin lagi. Nah ini Bapak, kita bicara jujur sajalah. Kita dari tadi bicara semua formalitas, jadi kita bicara terbuka supaya kita urus Papua dengan baik, dengan benar. Nanti mungkin Prof sudah pensiun ya, Papua sudah maju lah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Selamat siang. Terima kasih. Sudah bantu saya untuk tujuan yang pertama, kedua, ketiga ya. Jadi konektivitas menjadi penting ya. Konektivitas menjadi penting. Dari sini ke Asmat berapa jam kah? 5 jam atau 50 menit? 2 jam ya? 2 jam. 2 juta berapa tadi aku bilang? 2.500.000. Masih murah. Kalau kita naik Wings dari itu nanti ke Nabire, teman-temannya di Nabire itu 2,3. Hanya 1 jam penerbangan. Ya mungkin kalau Susi itu dia kapasitasnya terbatas. Kami ada penelitian Pak Yus dengan teman-teman dari Papua Tengah ya mengenai rencana umum penanaman modal di Papua Tengah. Jadi kita charter pesawat dari Nabire ke Intan Jaya. Pak Sek terbang, terus diantar kita pulang lagi. Itu berapa? 32 juta. Habislah kita punya APBD untuk transport seperti tadi Ade bilang itu. Ya. Jadi memang inilah membangun Papua, memang untuk konektivitasnya yang kita bicara masalah yang ketiga tadi itu sangat berat situ. Ya. Jadi mungkin kalau saya rangkum secara ringkas yang tadi, yang pertama itu bahwa perlu di arah kebijakan untuk pemberian insentif ya, guru dan juga dokter. Kenapa guru-guru atau dokter yang dijanjikan oleh mantan gubernur kita yang 40 juta, 50 juta, Pak B, Fajiki Balom juga, kenapa mereka nggak mau tinggal di tempat itu? Alasannya tadi ada di Ibu tadi itu. Pengusulan anggaran yang telat. Ya. Jadi ada temuan juga dari teman-teman yang meneliti. Kasihan, Bapak guru ini tinggal di pedalaman, gajinya ambil di distrik, baru kadang-kadang berkurang juga. Nah inilah tantangan, itu kaitannya nanti dengan yang keempat, kita masuk saja keempat yaitu tata kelola pemerintahan. Ya. Nah, jadi pentingnya arah kebijakan untuk ya apakah insentif atau apa guru maupun tenaga medis yang ada di daerah terpencil. Nah, mengenai pendidikan tadi, mungkin ini ada cerita best practice yang mungkin bisa kalian terapkan di Papua Selatan ini. Kalau toh anggaran terbatas dan ingin sekali anak-anaknya sekolah di, kebetulan saya dari Australia, jadi di Australia. Nah,
angkatan saya Pak Sek itu saya tahun 97 atau 98 ke Australia. Balik, kemudian karena kita harus mengabdi 2 tahun di Papua baru bisa lamar lagi. Makanya kalau Bapak dan Ibu punya anak, kalau kita sekarang tidak mungkin karena kita sudah B2 ya, tidak mungkin belajar bahasa Inggris. Pak Sek tahu istilah B2 tidak? B2 itu besi tua. Artinya pikiran sudah tidak bisa belajar bahasa Inggris lagi. Jadi kasihlah anak-anak kalian, anak-anak muda itu. Nah, best practice yang saya lihat itu di Flores. Jadi di Flores itu, ini mungkin jadi hal yang penting juga ya. Jadi Flores itu pada tahun 2003 atau 2004 kalau tidak salah, dia bisa kirim 17 orang pergi ke Australia dengan biaya dari outside atau Australia government. Ya saya termasuk biaya Australia. Terus saya tanya, kenapa kalian bisa banyak begitu? Papua yang besar ini cuma saya sendiri yang lulus. Ya, Papua kalau bicara itu dari ujung pukul ujung cuma saya yang lulus pada saat itu. Terus dia cerita. Jadi begini, Pak Ari dia bilang, jadi dari Dinas P&P itu umumkan bahwa tahun depan kita akan sekolahkan anak-anak dari Flores yang potensial. Tidak perlu PNS, NGO juga. Nah saya cerita, ada 4 orang itu teman saya, 3 orang teman saya mau jadi pastor, terjadi pastor semua. Ya, kalau pastor kan harus tidak boleh menikah. Akhirnya dong menikah terjadi, dong pergi ke Australia. Mereka lulus itu. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh teman-teman di Pemda? Mereka umumkan dari sekarang bahwa kita akan fasilitasi anak-anak yang berpotensi untuk sekolah di Australia. Caranya bagaimana? Menyediakan anggaran. Jadi mereka datang lamar dan dibantu oleh NGO atau LSM yang di sana. Kebetulan ada guru dari Australia yang sedang pensiun di sana, ditempatkan di itu. Dialah yang seleksi. Dari sekian orang dapatnya 24 orang. Nah, dari 24 orang inilah pemerintah Flores kirim mereka belajar bahasa Inggris saja di IALF, Indonesian Australian Language Foundation yang ada di Surabaya selama 3 bulan. Jadi 3 bulan 24 orang ini pakai dana APBD Flores. Ya. Setelah mereka dapat nilai IELTS atau IELTS ya, kalau mau sekolah ke Australia pakai IELTS bukan TOEFL. Itu nilainya harus 5. Dari 24 orang yang lolos 17 orang. 17 orang itu dipanggil lagi oleh tadi guru-guru yang sudah pensiun dari Australia. Dia bilang, kau mau ngambil di program apa? Kamu mau ambil program apa? Di universitas mana? Dibantulah dia mengisi formulir. Ya. Apa yang terjadi? Dari 17 orang yang dikirim, 14 orang diterima semua. Nah artinya apa? Jadi pemerintah daerah hanya korbankan untuk biaya bahasa Inggris. Setelah itu lolos ya sudah. Kalian tidak urus. Per 2 minggu saya dapat $1.400 atau 14 juta. Jadi 1 bulan dapatnya sekitar 28 juta. Itu cukup untuk beli mansion house mungkin barang berapa itu. Ya. Nah, jadi itu. Saya mau teman-teman yang ada di Papua tempo hari modelnya kayak gitu. Jadi dana ini bisa digunakan untuk beli seragam anak-anak yang di pedalaman. Daripada kamu kirim 142 orang ke Amerika, Australia, New Zealand dan semuanya, dan mereka pulang semua selama 9 tahun. Nah, inilah yang saya mau ceritakan di sini. Jadi mungkin bisa ada kolaborasi dengan, mungkin saya tidak tahu di sini misionaris orang-orang bule juga banyak, di Jayapura juga banyak. Gunakanlah mereka. Ya. Pendidikan di Papua ini drop sejak tahun 2000.
di mana pemerintah pusat sudah mengurangi misionaris yang ada di pedalaman di gunung-gunung sana. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saya ini diuncen terus terang. Sampai detik ini ada kita mahasiswa yang mungkin kalau Bapak Ibu sekalian kalau punya anak suruh tulis, ini Bapak Budi, ini Bapak Stefanus, dia lurus begini. Tanya nih. Suruh tulis di papan. Nanti dia tulisannya, ini Ibu Budi. Papan besar dia kasih naik ke atas begini. Nah inilah kondisi pendidikan yang ada di Papua. Ya. Hari itu saya ditegur oleh Duta Besar Inggris, Pak Sek. Waktu saya menjabat jadi PR4. Pak Malik tahu ya? Yang lulusan dari Oxford itu, orang Pakistan yang Duta Besar Inggris. Saya bilang, kalau saya mengajar di Papua dan dia mengerti ilmu 50% apapun, aduh syukur kepada Tuhan, saya bilang gitu. Dia langsung babat saya. Loh kenapa kamu bangga dengan hanya 60%? Dosen-dosen lain yang ada di Jawa sana, di UI, di UNER, di UGM maunya 100%, apalagi kamu dari Australia, dia bilang gitu. Terus saya bilang sama dia, inputnya beda. Ya, anak-anak kita dari pedalaman khusus gunung, ya, apalagi daerah konflik. Tadi kita bicara mau sekolah guru saya tidak ada, perpustakaan saya tidak ada, buku saja tidak ada. Jadi mohon maaf, Uncen itu terima-terima mereka. Kita bicara kualitas Uncen dengan itu, aduh beda jauh sekali. Walaupun ada 1-2 yang macam saya sekolah dari Australia tidak apa-apa, tapi overall itu beratnya Uncen. Bapak dan Ibu sekalian, saya ini pernah pejabat di Uncen jadi pusing juga. Setiap saat demo pilkada di mana, di Yaukimo tidak ini dong Palang kampus, Palang. Saya bilang kita senang kok Palang sampai mungkin 2042 otsus selesai juga saya senang, itu dapat gaji. Tapi kalian yang rugi. Ya, nah jadi anak-anak ini kalau kita tidak terima bahaya, saya bilang gitu. Dia akan berlawanan dengan itu karena frustasi tidak bisa kuliah di Uncen. Nah inilah tugas Uncen, itu sebenarnya benteng terakhir pendidikan di tanah Papua. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah Uncen. Ya, nah kita kembali ke laptop lagi, sorry. Jadi mungkin arah kebijakan tadi mungkin untuk penguatan SDM bisa kerjasama dengan beberapa lembaga ya, NGO kah atau itu tadi itu. Terus yang kedua bahwa penguatan konektivitas dan yang ketiga mungkin juga perlu adanya insentif untuk yang tenaga medis dan yang lainnya. Nah, kita sekarang masuk yang sudah keempat tadi. Bapak dari Bapeda Asmat sudah bicara masalah pemerintahan juga ya. Jadi memang tidak bisa dipungkiri ya. Saya terkadang itu dipanggil oleh beberapa KPU untuk debat bupati maupun calon gubernur. Nah mungkin yang terpenting di dalam pemerintah ini bagaimana supaya pengelolaan sektor publiknya jalan ya. Nah mungkin ada saran-saran dari Bapak dan Ibu sekalian untuk isu yang pertama pendidikan, isu kedua kesehatan, isu ketiga infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Silakan kita lebih ke yang umum ya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore semua. Izin saya Sugino dari Dinas Kesehatan Provinsi. Izin Pak, tadi terkait kesehatan mungkin memang ini sesuatu yang klasik ya, sebenarnya sudah hampir sama dengan pendidikan terkait tenaga maupun sarana. Tapi setelah kami petakan Pak, memang selain ke tenaga memang sarana yang sangat kita masih kekurangan. Memang dari tenaga kita sudah petakan dari 85 puskesmas yang ada itu di bawah 10% yang tenaga kesehatannya sesuai dengan standar kementerian. Jadi memang masih jauh dari kata standar.
Itu dari jenis tenaganya. Kemudian memang selain dari jumlah juga masih kurang, kemudian sebarannya juga tidak merata. Itu yang menjadi ini. Kemudian ketika sebenarnya kami dan pemerintah pusat juga sudah berupaya untuk memenuhi tenaga, sudah kita petakan di mana saja yang kurang. Tapi setelah kami komunikasikan dengan kabupaten, kami menyurat ke kebutuhan tenaga, memang mereka butuh. Tapi mereka jawab dengan surat bahwa di situ tidak ada tempat tinggal. Sehingga tidak bisa kita kirim. Sebenarnya dari pusat sudah ada program yang namanya Nusantara Sehat, itu bisa dikirim ya. Kemudian dari provinsi tahun lalu juga kami membuat yang namanya program Anim Sehat, penugasan khusus yang coba kita kirim. Tapi setelah kami rekrut dan kami kirim ke kabupaten-kabupaten, ketersediaan tempat tinggal yang tidak ada. Saya kira ini hal yang sama yang masalah pendidikan juga, mungkin tempat tinggalnya juga nggak ada sekolah tapi kan nggak ada tempat tinggal, gurunya mau tinggal di mana? Karena di Papua ini bukan kota besar yang bisa sewa, bisa kos dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, memang masalah kesehatan masih sensitif, apalagi yang masalah angka kematian ibu, kematian bayi, kemudian stunting yang saat ini memang menjadi prioritas nasional. Nah ini kan masalah stunting ini sebenarnya tidak bisa hanya dibebankan kepada orang kesehatan saja atau insan kesehatan saja, karena di mana kalau secara juknis, secara program memang pencegahan maupun penanganan terhadap stunting ini sudah dilakukan oleh kesehatan, misalnya ibu hamil, kemudian remaja juga diberikan tablet tambah darah, ibu hamil yang kekurangan energi kalori sudah diberikan makanan selama 90 hari, begitu juga yang potensi gizi kurang dan gizi buruk diberikan 90 hari. Tapi setelah 90 hari ini, siapa yang bisa memastikan bahwa dia tidak akan mengarah ke stunting lagi? Karena setelah 9 hari kami tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan intervensi lagi. Nah ini kan butuh konektivitas dengan itu. Nah, akses, bagaimana akses air bersih. Nah ini memang perlu kerja bersama. Kalau secara teknis penanganannya, kami bukan hanya dari anggaran APBD, tapi ada juga dari dana BOK ya, dak salur itu kan memang di dalam juknisnya sudah ada memang penanganan selama 90 hari, baik itu PMT pemulihan maupun PMT penyuluhan yang sifatnya memberikan pendidikan edukasi, sehingga ketika nanti mereka mengolah pangan, makanan dan lain sebagainya sudah sesuai dengan kebutuhannya, sudah dihitung sedemikian rupa. Edukasinya kan di sana. Nah, tapi setelah edukasi 90 hari, mohon maaf, saudara-saudara kita kan nggak punya akses pangan. Seperti tadi disampaikan bahwa memang statusnya petani, tapi ternyata kan mereka bukan petani sebenarnya. Hanya meramu dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita, strateginya seperti apa secara bersama-sama, mungkin dari PU dan lain sebagainya, akses rumahnya layak atau tidak, bagaimana meskipun pangannya dikasih 90 hari, tapi ternyata di rumah digigit nyamuk dan lain sebagainya. Nah ini perlu bersama-sama. Kemudian apa yang sudah kita lakukan memang terkait dengan tenaga dan lain sebagainya, tadi penugasan khusus dan lain sebagainya, kendalanya adalah di rumah. Kemudian untuk fasilitas memang kami Provinsi Papua Selatan belum mempunyai rumah sakit yang representatif. Meskipun demikian saat ini yang kita lakukan adalah meningkatkan rumah sakit yang sudah ada. Meningkatkan baik kualitas pelayanannya maupun status tipenya. Seperti RSUD Merauke kita sudah naikkan kemarin, sudah divisitasi menjadi rumah sakit tipe B. Sarananya pun kita, kemudian untuk kualitasnya semua baik puskesmas maupun rumah sakit kita dorong semua melalui akreditasi untuk menjaga mutu pelayanannya. Nah, kemudian rumah sakit Bopendigul sekarang sudah menjadi rumah sakit tipe C, sehingga harapannya kabupaten yang lain juga seperti Asmat dan MAPI nanti akan kita coba advokasi untuk bagaimana kualitas pelayanan di Papua Selatan ini juga semakin meningkat. Memang ada beberapa kebutuhan yang kami izin mungkin dari Kementerian Dalam Negeri bisa membantu ketika kami butuh rumah sakit, kemudian ada Bapelkes, Labkesda, dan lain sebagainya. Sehingga ini menjadi kebutuhan prioritas di Papua Selatan.
Karena kami menyediakan jaminan kesehatan itu masih cukup banyak rujukan yang keluar. Sehingga ini menjadi permasalahan sendiri. Karena memang tidak bisa ditangani di Papua Selatan. Sehingga kami harus merujuk ke Jayapura atau ke Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya. Kalau misalnya, syukur-syukur kalau misalnya dari pusat bisa memberikan atau membangun rumah sakit pusat misalnya di Papua Selatan. Tahun ini kami sedang membuat master plan-nya. Memang anggaran pembangunannya belum, tapi baru kita siapkan master plan-nya. Kemudian tanahnya juga sudah disiapkan. Itu rencana kita akan bangun rumah sakit, Bapelkes, dan Lapkesda. Saya kira itu rencana-rencana ke depan, dan kami sangat butuh dukungan dari pihak lain terkait tempat tinggal yang di wilayah-wilayah puskesmas maupun pustu. Karena memang di transformasi kesehatan, atau tadi sempat disinggung posyandu ya, posyandu primer itu memang standarnya harusnya di setiap kampung itu tenaga, 1 perawat, 1 dokter. Tapi sampai saat ini kan tidak ada. Jangankan kadang pustunya pun tidak tersedia. Pertama, tempat tinggal tidak ada. Kemudian kami juga tidak bisa memaksakan ketika mengirimkan tenaga ke sana tempat tinggal tidak ada. Kemudian faktor keamanannya juga kita masih ragukan untuk sampai di sana. Sebenarnya Kementerian Kesehatan sudah memetakan itu, tapi jawabannya ketika tidak ada tempat tinggal tidak jadi dikirim. Kita butuh, tapi tempat tinggalnya tidak ada. Saya kira itu gambaran secara umum terkait dengan pelayanan kesehatan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan sehingga ketika merencanakan memang sudah terkoneksi, bukan hanya tenaganya dikirim, tapi juga sarananya akan dituju itu sudah tersedia. Baik, makasih, itu saja. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya rangkum, yang pertama penguatan ya, arah kebijakan penguatan daripada infrastruktur kesehatan, ya, prasarana dan sarana untuk tenaga medis. Yang kedua, mungkin arah kebijakan juga bisa diarahkan untuk penguatan sanitasi ya, yang tadi disinggung itu. Khususnya untuk pelayanan kesehatan di daerah terpencil ya. Nah, mungkin kalau kita lihat bahwa kesehatan itu memang sangat kompleks ya. Jadi awal mula bagaimana supaya household atau rumah tangga itu bisa memperoleh pendidikan bagus, kesehatan bagus, tentunya kita tidak bisa lepas dari ekonomi ya. Tadi sempat disinggung sedikit yang dari Asmat ya, bahwa penguatan ya ekonomi masyarakat menjadi penting ya. Nah, kira-kira selain tadi saya sudah uraikan sedikit ya mengenai penguatan pemberdayaan ekonomi di level masyarakat ya, khususnya untuk komoditas unggulan, dan saya yakin setiap kabupaten yang ada di Papua Selatan ini memiliki keunikan sendiri. Macam Bovendigul kemarin saya lihat, saya makan di durian enak juga. Dia punya hasil itu kolesterol naik, berarti itu duriannya bagus ya. Saya beli di dekat arah bandara dulu itu. Nah, ternyata potensi perkebunan karet juga di sana masih ada, kelapa sawit. Nah, tetapi yang jadi masalah bahwa hampir sebagian itu dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang tanda kutip ya, bukan berasal dari Papua Selatan. Itu bagian daripada investasi dalam negeri yang dikelola oleh perusahaan. Nah, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan, khususnya kebijakan atau strategi apa yang perlu dilakukan dalam memberdayakan masyarakat? Ya, selain tadi kita bicara masalah padi segala macam, mungkin ada yang lain
yang mungkin yang bisa kita dorong di dalam kebijakan strategi yang lebih spesifik. Teman-teman di Papua Selatan sudah membuat ya komoditas perwilayahan. Itu sudah jelas, di situ ada semua dokumennya. Kemudian perikanan juga sudah. Tetapi kalau lebih spesifik kira-kira sih apa yang perlu didorong? Ya. Mungkin logo daripada Papua Selatan atau Merauke kan rusa ya. Mungkin apakah rusa masih ada, saya tidak tahu. Mungkin rusa dia sudah lari ke Mapi kah? Dari Mapi lari ke Bovendigul, Bovendigul lari ke Pegunungan Bintang, saya tidak tahu. Apakah itu ya? Nah, kira-kira ada potensi apa yang perlu kita gali di Papua Selatan ini? Mungkin sektor ekonomi ini pertanyaan yang paling terakhir buat kita sekalian. Silahkan. Pak Yus. Terima kasih. Terkait ekonomi, kita melihat lebih khusus kepada masyarakat OAP. Di sini masyarakat OAP pada saat ini sudah tidak memiliki kemampuan untuk bersaing. Tetapi masyarakat OAP memiliki tanah hak ulayat. Mungkin masukan kiranya pemerintah mengakomodir tanah-tanah hak ulayat dari masyarakat, sehingga tanah-tanah itu bisa diatur status kawasannya, dan juga nantinya ke depan bekerja sama dengan investor yang ada, sehingga benar-benar masyarakat itu didudukan sebagai mitra dari investor tersebut. Yang selama ini sudah terjadi, perusahaan masuk, itu masyarakat melepaskan tanahnya sekian ribu hektar, hanya diberikan kompensasi hutan kayu, kompensasi rumpun sagu. Setelah itu tanah itu sudah HGU 25 tahun, lepas setelah 25 tahun diperpanjang, dan masyarakat sudah tidak memiliki hak atas tanah itu. Tetapi ketika pemerintah hadir memberikan keabsahan tanah kepada masyarakat, dan juga pemerintah hadir menghadirkan investor dan langsung menjalin kerjasama dengan masyarakat, saya kira itu menjadi bagian kecil pendapatan ekonomi kepada masyarakat setempat. Itu yang terkait ekonomi. Terus yang tadi terkait kesehatan, saya tambahkan, kita wilayah Provinsi Papua Selatan, kebanyakan ada kampung-kampung di wilayah pesisir-pesisir sungai. Ada befak-befak, ada kampung-kampung kecil. Mereka ini sulit dijangkau oleh petugas-petugas kesehatan. Kadang bisa mereka jangkau 6 bulan sekali, atau mungkin 1 tahun 1 kali. Tetapi yang ingin kami usulkan di sini, mungkin ada satu kebijakan seperti rumah sakit terapung atau kapal rumah sakit begitu, yang bergerak nantinya di wilayah pesisir, dari Asmat sampai mulai masuk di Kalidigul, mulai pesisir Mapi sampai ke Merauke sebagian, masuk sampai ke Bovendigul, sehingga masyarakat-masyarakat yang berada di pinggiran sungai yang notabene adalah penduduk OAP bisa terjangkau, bisa terlayani di dalam kesehatan. Yang berikut, yang terakhir, perlu kita
peningkatan di dalam SOP kesehatan. Saya melihat kemarin sempat membawa teman, kita berangkat ke Jakarta, teman sakit dari bandara, saya antar ke rumah sakit, begitu masuk di UGD, di rumah sakit di Jakarta, itu begitu masuk di UGD langsung mereka periksa semua. Meskipun kita sudah sampaikan ini sakitnya ini, tapi mereka periksa semua. Periksa darah lengkap, periksa jantung, periksa sampai dengan ronsen, semuanya diperiksa. Hasilnya keluar, baru dokter mengambil keputusan opname. Ini kan tidak terjadi di Papua. Di Papua orang datang sakit, misalnya minta maaf buang air, mencret, masuk ke UGD, oh sakit mencret, oh ini obat mencret, langsung selesai. Tapi kalau di Jawa tidak. Sakit mencret, oh ya ibu silakan masuk atau bapak silakan masuk ke toilet, mereka ambil sampelnya, mereka periksa dulu. Ini yang mungkin perlu kita ada satu kesepakatan dan juga pemahaman dan juga kolaborasi bersama terkait penanganan kesehatan. Saya kira itu masukan. Terima kasih, Pak. Jadi mungkin ada kebijakan itu pemetaan ya, aset hak ulayat. Jadi penting juga itu. Yang kedua tadi masalah pelayanan kesehatan, oke sudah tadi ya. Nah, memang untuk hak ulayat ini kita lupa bahwa kita memiliki MRP ya. Jadi salah satu tugas pokok MRP itu adalah memetakan, membantu pemerintah, karena dia lebih tahu daripada pemerintah kan. Nah, jadi kedepannya penguatan lembaga MRP ya dalam memetakan aset atau bukan aset, mungkin tanah kah atau mungkin hak kepemilikan masyarakat adat. Nah, kalau MRP itu bisa memetakan, saya yakin investasi akan datang. Ya. Jadi yang saya katakan tadi bahwa tadi Pak Asisten bicara setiap tahun kita meluluskan 500 orang. Kalau di Uncen setiap tahun waktu saya jadi PR4 itu 10.000. 10.000 ini mau kerja di mana? Ya. Apalagi dengan 3 kali wisuda. Jadi cuma satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan 1.000 lulusan ini kita buka di sektor swasta. Tapi mau buka di sektor swasta, dia berhadapan dengan hak ulayat. Nah ini, jadi dia saling makulingkar begitu. Ya. Nah, jadi mau tidak mau, suka tidak suka, anak kita kalau mau ingin bekerja selain PNS, yaitu kita harus buka investasi, tapi dengan syarat yang tadi. Ya. Nah, Bapak perumah sakit saya dapat palang, apalagi sektor swasta, tapi kan sudah dibayar semua kan. Nah itu. Jadi dengan adanya penguatan lembaga MRP ini, untuk itu saya pikir bagus juga. Kepastian hukum mengenai kepemilikan tanah itu milik hak ulayat siapa. Ya. Oke. Baik, jadi saya pikir itu saja ya dari kami ya. Tadi sudah mencakup 3 itu. Nanti teman-teman di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri akan meramu ini. Saya juga sangat senang ya kita bisa bergabung lagi di teman-teman di Papua Selatan, dan mimpi kami ada isu-isu yang sifatnya spesifik yang mungkin kita bisa sisipkan ya Pak Sek di dalam situ untuk pembangunan di Papua Selatan.
Dengan demikian, ya atas nama pribadi ya, mungkin di dalam diskusi tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalian buang di sini saja, tidak usah buang di depan sana, ya nanti jadi masalah lagi ya. Jadi saya juga senang bahwa tim kita ada satu di Papua Barat Daya. Mungkin nanti tanggal 22 ada tim yang pergi ke Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Jadi memang luar biasa teman-teman dari Kemendagri ini sangat membantu. Dan saya serahkan kepada MC ya. Aduh, MC mana? Dia tidak ada kan? Nah, tidak apa-apa sudah. Si Mas Ansel kan? Oke, acara selanjutnya bagaimana? Masih ada acara apa lagi? Iya, nanti Mas Ansel yang mau ini simpulkan ya. Iya, mungkin sedikit saja apa-apa yang perlu didapat dari hasil tadi pemaparan dan juga FGD kita kecil. Bisa ya? Oke, sip. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu rekan-rekan kami merumuskan kesimpulan pada sore hari ini. Pertama, kami atas nama pimpinan di BSKDN mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan hadir sampai dengan sore hari ini, dari mulai pagi sampai dengan sore, menyita waktu tugas Bapak Ibu yang sedianya mungkin menyelesaikan tugas harian di kantor, kemudian meluangkan waktu bersama kami di sini untuk sama-sama kita berdiskusi terkait dengan bagaimana arah strategi kebijakan di daerah otonomi baru, khususnya di 4 daerah Papua ini. Bapak Ibu sekalian, saya juga tadi ikut menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Kebetulan saya di Kementerian Dalam Negeri itu hampir durasinya masuk 30 tahun Bapak Ibu. Kebetulan saya lama 14 tahun di Ditjen Otonomi Daerah. Dan kebetulan saya pernah juga bertugas bersama dengan Pak PJ Sekda di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kaitan dengan Otsus Papua ini, memang ada direktorat yang menangani khusus, namanya itu Direktorat Otonomi Khusus Penataan Daerah dan DPOD. Nah, itu di bawah juga koordinasi Pak PJ Sekda yang sekarang ini, di bawah Pak Dr. Randes Madaremeng. Nah, beliau adalah sebagai sekretaris Ditjen Otda yang kemudian mengkoordinir direktorat-direktorat di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Terkait dengan substansi pendidikan, kesehatan, pelayanan publik dan lain sebagainya, untuk pendidikan ini di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah juga itu mendorong untuk adanya afirmasi bagi anak-anak Papua untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Itu namanya program ADIK yang pembiayaannya itu sebagian dari Kementerian Pendidikan,
sebagian dari Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini saya juga belum tahu apakah kemudian adik-adik ataupun anak-anak Papua yang masuk ke dalam masa usia belajar ini sudah mendapatkan peluang untuk ikut di dalam program adik. Kalau memang belum ada yang masuk di dalam program adik ini, mungkin dari Dinas Pendidikan di Provinsi Papua Selatan ini bisa mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah untuk ikut dalam program adik. Karena ini setiap tahun itu bergulir program afirmasi pendidikan untuk anak-anak di Papua. Nah, kemudian terkait dengan kesehatan juga itu juga pastinya ada afirmasi-afirmasi yang tentunya secara regulasi umum pun itu di dalam alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah itu diwajibkan untuk mengalokasikan 10% anggarannya untuk bidang kesehatan. Nah, ini juga tentunya pasti di dalam Undang-Undang Otsus itu juga mengkhususkan untuk adanya afirmasi untuk bidang kesehatan. Kami sepakat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan jalur afirmasi pendidikan melalui boarding school ataupun asrama yang mengikuti kearifan lokal yang sudah dilaksanakan di masa-masa yang lalu melalui para misionaris dalam memperkuat pendidikan di tingkat ataupun di Provinsi Papua Selatan ini. Tinggal memang bagaimana Bapak Ibu menyusunnya di dalam rencana RP, rencana pembangunan jangka panjang maupun menengah di daerah, sehingga substansi teknokratisnya bisa kemudian masuk dalam RPJMD tadi yang kemudian diturunkan lebih lanjut kepada dalam APBD-nya, sehingga OPD-OPD ini bisa kemudian mengeksekusi melalui dinas-dinasnya sehingga itu bisa terrealisasi program-program yang tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian. Kami di BSKDN sebagai unsur pendukung ini memiliki tugas memang memberikan rekomendasi kepada Bapak Menteri Dalam Negeri. Nah, kemudian pada saat-saat ini yang paralel kami lakukan adalah mengumpulkan ataupun mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada di lingkup masing-masing DOB ini. Kami berupaya menampung ataupun mengkompilasi apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Ibu, kemudian kami melakukan analisis di Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri yang kemudian nantinya kami akan susun rekomendasinya untuk dijadikan rancangan kebijakan Bapak Menteri Dalam Negeri. Prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu tadi itu menjadi bagian dari materi buat kami untuk kemudian menjadi rancangan kebijakan Bapak Menteri Dalam Negeri. Yang tentunya ini juga nanti akan kami sampaikan ke Direktorat Jenderal lain yang ada di lingkup Kementerian Dalam Negeri yang kalau kemudian ini tidak selesai pada kami sendiri. Karena di Kementerian Dalam Negeri itu ada beberapa unit kerja eselon 1 yang sifatnya saling support. Apabila di salah satu unit eselon 1-nya itu belum memenuhi permintaan ataupun kebutuhan dari Bapak Ibu, kami akan sampaikan ke unit eselon kerja 1 yang lainnya. Sehingga sekali lagi kami sampaikan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita tidak berhenti sampai di sini dan Prof. Ari kita bisa tetap bekerja sama dalam kerangka perbaikan ataupun perubahan yang lebih baik buat Provinsi Papua Selatan khususnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, nanti rekan-rekan kami Mas Ansel dan Mbak Vice akan coba merumuskan poin-poin penting yang ini akan kemudian menjadi laporan kami ke pimpinan yang kemudian dianalisis lebih lanjut di tim kami di BSKDN. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pimpinan dan rekan-rekan sekalian yang
dari pagi sampai sore ini menyelenggarakan kegiatan. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin pimpinan, pada kesempatan kali ini sebelum Selamat sore Bapak dan Ibu. Mohon izin pimpinan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menyampaikan rangkuman hasil kegiatan kita pada hari ini untuk lokakarya pembinaan strategi kebijakan daerah prioritas 4 daerah otonom baru. Oke, di sini ada 5 poin yang akan dijelaskan secara rinci. Untuk poin pertama di sini terkait inovasi daerah, catatan kami adalah terkait dengan program kerja Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri tahun 2024 itu dapat disinergikan dengan program kerja pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten kota khususnya di Provinsi Papua Selatan. Kita dapat berkolaborasi untuk saling berbagi antar lembaga untuk best practice berbagai kegiatan untuk menunjang pengembangan inovasi, meningkatkan kinerja pemerintahan dan sebagainya yang menjadi tugas dari Bapeda Provinsi Papua Selatan dan OPD-OPD terkait. Kemudian selanjutnya di poin B, inovasi yang baik itu perlu memiliki tingkat keteruji cobaan yang tinggi sehingga inovasi lebih mudah diadopsi oleh lembaga lain yang kemudian akan menjadi replikasi inovasi. Di bidang yang selanjutnya untuk bidang pendidikan, di poin A, perlunya afirmasi pendidikan dengan pola pendidikan khusus dengan konsep sekolah unggulan atau asrama yang dapat disesuaikan lokasinya dengan zonasi yang sudah ada, dengan mencari murid yang dipilih dengan proses filterisasi yang benar dan dibiayai oleh dana pemerintahan daerah yang berkelanjutan dengan kurikulum sesuai dengan budaya lokal di tanah Papua. Kemudian yang di poin B, diperlukan adanya insentif tambahan untuk tenaga pendidik, terutama untuk tenaga pendidik yang ditugaskan di daerah-daerah pedalaman di Papua. Kemudian di poin C,
Melakukan kolaborasi peningkatan kapasitas SDM antara pemerintahan daerah dengan yayasan pendidikan atau lembaga non-pemerintahan. Di poin D, penyusunan roadmap pendidikan di Papua Selatan untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dalam penerapan inovasi pendidikan. Selanjutnya kita bergerak ke bidang kesehatan. Di sini di poin A, dibutuhkan pemerataan dan penambahan tenaga kesehatan di daerah pedalaman dan insentif khusus untuk tenaga medis. Poin B, peningkatan standar kualitas pelayanan kesehatan. Poin C, pemberian fasilitasi alokasi sanitasi, air minum, dan perumahan dari pemerintah pusat. Poin D, konsep unit kesehatan yang mendatangi masyarakat daerah dengan transportasi air di pinggiran Papua Selatan. Kemudian untuk bidang selanjutnya, di bidang ekonomi. Untuk di bidang ekonomi, poin A di sini yaitu terkait peningkatan konektivitas antar wilayah untuk mengurangi biaya yang dibutuhkan untuk melakukan transportasi barang antar area di tanah Papua. Kemudian yang B, meningkatkan daya saing yang berfokus pada sektor unggulan daerah. Poin C, perlu pengaturan status kawasan pertanahan, khususnya tanah adat atau ulayat, di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Kemudian di bidang yang terakhir terkait tata kelola pemerintahan dan infrastruktur, catatan kami adalah perlunya penguatan fungsi dari MRP dalam memetakan hak wilayah masyarakat adat. Berdasarkan catatan yang kami dapatkan pada dari hasil kegiatan hari ini, kami berharap BSKDN dapat mengumpulkan data-data yang akurat berdasarkan dari kegiatan yang kami lakukan di 4 DOP. Pada minggu ini kami melakukan di Papua Selatan dan Papua Barat Daya. Di minggu depan kami akan melakukan di Papua Pegunungan dan Papua Tengah. Dari hasil kegiatan kami tersebut, kami harapkan BSKDN dapat memberikan rekomendasi yang tepat sasaran dan melibatkan komponen-komponen Kemendagri yang lain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua, khususnya di 4 DOP. Sekian dari kami terkait dengan rangkuman hasil kegiatan hari ini. Kami harap kegiatan ini dapat memberikan dampak yang berkelanjutan untuk kita semua dan bisa berdampak positif untuk kedepannya. Sekian dari kami, terima kasih. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan di hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir dari pagi hingga sore ini, dan kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Selamat sore. Masuk sesi foto bersama sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing.